Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mulai sebuah program pembelajaran Alkitab secara berkesinambungan, secara kontinu, ya, mulai dari pelajaran tentang bibliologi, nanti ada kristologi, soteriologi, dan semua yang lain secara berurutan, secara sistematik kita akan belajar yang akan kita pelajari. 9 mata pelajaran lah kalau saya mau menyajikan ini full biblical concept. Alkitab adalah buah dari perteologiaan spektakuler yang merupakan peninggalan bersejarah yang Tuhan pakai untuk terus-menerus menjadi kebutuhan umat manusia dari generasi ke generasi. Baik, kita akan mulai saja pembelajaran malam ini. Kebenaran yang memerdekakan. Nah, ini merupakan kajian ilmiah teologis Alkitabiah yang saya katakan berdasarkan eksegesis Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Ayat 30 mulai kita baca sama-sama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Ya, saudara-saudara yang kekasih, karena satu perikop ini akan kita eksegesis, gitu, kita gali untuk menemukan kebenarannya, dan kita akan mengekspos dari ayat-ayat ini kebenaran Alkitabiah yang terkandung di dalam ayat-ayat ini, kebenaran yang memerdekakan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan analogi dulu tentang kebenaran yang memerdekakan ini, saudara-saudara. Ya. Dari judulnya dulu, saya mau bahas kebenaran yang memerdekakan. Dari judulnya dulu, saudara-saudara ya. Jadi saya kembalikan dulu ke slide pertama. Kebenaran yang memerdekakan ini nih, saudara-saudara kalau lihat yang saya blok. Saya mau ajak saudara melihat kebenaran yang memerdekakan itu punya pengertian begini, saudara-saudara. Dari judul itu saja menarik sekali. Ini diambil dari ayat Alkitab yang sini. Ini ayat 32. Ya. Kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kebenaran itu, the truth dalam bahasa Inggrisnya itu, dia pakai kata sandang the truth. Ya, kebenaran itu artinya kebenaran yang tidak berdiri sendiri, kebenaran yang terikat pada sumbernya. Ya. Kebenaran yang berasal dari, ini yang akan kita pelajari sebentar. Nah, kebenaran jenis inilah yang memerdekakan. Ada banyak kebenaran atau klaim kebenaran itu tidak memerdekakan, tidak memerdekakan. Tapi kebenaran yang satu ini itu berbuahkan kemerdekaan. Ya. Nah, saudara, jadi kalau dibilang kebenaran yang memerdekakan, ini kita berbicara tentang kunci. Anak kunci kebenaran.
Saya ingat Yesus pernah berkata, aku akan memberikan kunci kerajaan sorga kepada Simon Petrus. Apa yang akan kau buka di dunia ini, dia akan terbuka di sorga, dan sebaliknya. Apa yang kamu buka, ya, itu akan terbuka. Ya, saya mau ajak saudara lihat barangkali Matius 16 dulu ini. Ayat 18 sampai 19. Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, saudara-saudara, kunci yang dimaksud kalau kita mau bicara tentang kunci ini, kunci yang dimaksud diberikan kepada Simon Petrus setelah dia memberikan pengakuannya yang merupakan hasil pewahyuan, hasil dari penyingkapan rahasia tentang figur yang ada di depannya, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang ketika Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu masing-masing ditanya, diem. Kemudian Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengomentari pengakuan iman Simon Petrus ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Artinya, ini merupakan anugerah. Simon dibukakan, penglihatannya diberikan untuk melihat siapa sebenarnya sosok Yesus di depannya ini. Ya. Simon memberikan pengakuan itu karena dianugerahkan oleh Bapa di sorga. Sehingga ini bukan semacam prestasi dari usaha belajar yang getol, sehingga dia dengan hasil upayanya yang luar biasa akhirnya bisa menyingkapkan, oh ternyata Yesus ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak. Tetapi itu adalah anugerah. Makanya kalau kita bisa mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya, itu adalah anugerah. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan. Tapi itu adalah anugerah, saudara-saudaraku. Sekali lagi, adalah anugerah kemurahan Tuhan kalau Tuhan berkenan menyatakan siapa dirinya terhadap kita. Ya. Supaya orang tidak menyombongkan diri karena hebatnya dia belajar, karena dia memilih sekolah tinggi teologi yang paling hebat di dunia, dia belajarnya di luar negeri sampai ke planet-planet, dia belajar STT misalkan. Bahkan saya suka bilang ada orang-orang yang saking bangganya mengatakan bahwa STT-nya persis di samping sorga. Saya bilang kalau kau belajar pun di halaman sorga, kalau kau tidak dibukakan Tuhan pikiranmu untuk mengenal Tuhan, siapa dia sesungguhnya, tidak bisa mengenal Yesus dengan upayamu yang keras, getol, ya, tanpa mengandalkan Tuhan, engkau kecenderungannya lebih tersesat dibandingkan bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya, jadi anugerah, saudara-saudara. Jadi kebenaran yang memerdekakan itu adalah kebenaran yang bersifat anugerah. Kita dianugerahkan kebenaran. Kebenaran yang dianugerahkan itu berdasarkan kitab suci Alkitab. Jadi kebenaran ini yang saya bilang tadi seperti kunci yang diberikan. Nah, kalau bicara kunci, itu berarti dia akan bisa membuka dan menutup. Karena peran kunci itu adalah membuka dan menutup. Saudara mesti tahu itu. Ya, jadi kalau kita diberikan anak kunci, ya, tentu tujuannya untuk membuka dan menutup. Pintu yang tertutup, kalau kita buka dengan anak kunci yang diberikan Tuhan itu, akan terbuka sehingga kita tahu apa isi ruangan itu. Ya, itu yang disebut dengan pewahyuan, apokalipsis, penyingkapan rahasia. Di balik pintu yang tertutup itu ada apa? Kita tidak akan pernah tahu sampai kita menerima kunci dan diberikan kepercayaan untuk membuka
pintu itu dengan anak kunci itu, sehingga kita bisa melihat isi ruangan itu. Wow, ternyata isinya ini. Ada tumpukan emas, ada tumpukan harta karun yang luar biasa. Tapi kalau saudara tidak menerima kunci itu, saudara nggak bisa membuka pintu itu. Saudara hanya akan meraba-raba, kira-kira di balik pintu itu ada apa ya? Saya dengar orang bilang itu di dalam itu ada senjata, ada hal yang luar biasa. Ada yang bilang, saya dengar di dalam ada banyak uang. Saya dengar di dalam itu ada orang hanya menebak-nebak, mengira-ngira, menafsir, itu yang dibilang. Makanya tafsiran itu, saudara-saudara, tidak berlaku di dalam dunia pemahaman Alkitab sebenarnya. Saya mau katakan ya, tidak ada di dalam Alkitab satu ayat pun yang memperkenankan kita, membolehkan kita menafsirkan Alkitab itu, kitab suci Alkitab itu. Walaupun ironinya banyak sekali buku-buku tafsiran teologis yang muncul, ya, itu karena dari upaya meraba-raba apa isi di balik pintu itu. Lalu kemudian tidak punya kepastian, tapi berani menulis, gitu loh. Nah, bagaimana orang bisa mengetahui isi pintu itu? Saya bilang, dia harus punya kunci. Anak kunci itu. Dan kunci itu tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain, dari orang lain. Yang memberikan kunci itu hanya Tuhan. Hanya Yesus sendiri. Kepada siapa Yesus berkenan memberikan kunci itu, kepadanya lah dipercayakan rahasia itu untuk disingkapkan. Nah, jadi kata kebenaran yang memerdekakan itu merupakan anak kunci untuk kita mengetahui apa yang terkandung di balik ayat-ayat Alkitab tertulis yang tersurat, sehingga kita bisa melihat keindahan harta karun sorgawi itu di balik pintu yang tertutup. Kita mau cari tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Lalu kemudian disingkapkan. Wow, ternyata Yesus inilah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kata Mesias, anak Allah yang hidup itu pun orang meraba apa arti kata Mesias. Apa arti kata anak dari Allah yang hidup. Anak Allah. Nah, Anda harus punya kunci untuk mengetahui itu. Untuk membuka pintu-pintu yang tertutup atau rahasia-rahasia yang berabad-abad untuk kita mengetahui kedalamannya. Apa di dalamnya? Anda bersyukur yang mengikuti acara pembelajaran Alkitab ini adalah anugerah buat Anda. Dan pujilah Tuhan jikalau Anda diberkati dengan program ini nanti. Jadi bukan kekuatan manusia, bukan manusia yang buka. Ya, jadi kalau pintu mau dibuka tanpa anak kunci, itu dobrak namanya. Tapi Anda tidak akan bisa buka atau mendobrak pintu Tuhan. Karena tidak ada tenaga sekuat apapun yang bisa mendobrak pintu Tuhan. Ya, hanya Tuhanlah yang bisa membuka. Ya, dengan kunci yang dipercayakan, saudara-saudara. Ingat kata-kata Yesus juga, akulah pintu. Ya, jadi saudara-saudara, untuk membuka pintu, siapakah Yesus itu sesungguhnya? Kenapa Alkitab ini diklaim orang Kristen sebagai kitab suci, sebagai segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah? Anda harus punya. Anda akan terima anak kunci itu. Baik, saudara-saudara, saya kembali kepada materi pembelajaran kita. Ayat pertama ini, saudara-saudara. Ayat 8, pasal 8 ayat 30. Kitab Yohanes pasal 8. Ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, nih coba perhatikan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Saya menggarisbawahi kata Yesus mengatakan. Ya. Jadi Yesus mengatakan semuanya itu. Semuanya harus dikatakan. Ya.
semuanya itu apa? Itu. Semuanya itu apa? Tentu kebenaran kerajaan sorga. Ya. Ini tidak masuk dalam tafsiran negatif manusia. Menyingkapkan hal-hal yang tidak baik, yang buruk, dan seterusnya. Soalnya, saudara-saudara, banyak orang salah paham ketika mengambil ayat ini dan mengatakan, duh, Yesus aja mengatakan semuanya, jadi semuanya harus disingkapkan. Borok orang, aib orang, kalau kita tahu harus disingkapkan. Oh, tidak seperti itu, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak berkenan untuk membuat orang dipermalukan di depan umum. Jadi di ayat ini bilang, pasal 8 ayat 30 ini mengatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Apa yang dia bukakan? Kita mesti mundur ke ayat yang sebelumnya kalau kita baca Alkitab. Ya, itu tidak berbicara tentang aibnya karena Yesus tidak punya aib, tidak punya kejahatan, tidak punya dosa, dan juga tidak bicara tentang aib orang, tidak ada, saudara-saudara. Ini berbicara kebenaran menjadi rahasia selama ini, kemudian disingkapkan. Lalu kebenaran itu dikatakan, seluruh kebenaran itu dikatakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya. Ya, ini saya lihat kasih mundur, saudara supaya tahu ya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, bla bla bla, dan seterusnya. Ya, di dalam ayat 21 sampai 29 dengan judul perikop Yesus bukan dari dunia ini, Yesus berkata begini, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Dan seterusnya dia berkata. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sampai di ayat 24 dia katakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ini dua perikop terakhir khususnya sebelum perikop ini, maksudnya sebelum perikop kebenaran yang memerdekakan ini, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, itu ada dua perikop sebelumnya. Nah, itulah kebenaran-kebenaran itulah yang Yesus katakan semuanya. Lalu kemudian ayat 30 memflashback. Jadi ayat 30 pasal 8 ini adalah sebuah flashback dari perikop sebelumnya. Perlu Anda ketahui, kata perikop itu adalah yang dimaksud ayat-ayat yang dimulai, ayat-ayat dalam sebuah kisah tersendiri dengan tema tersendiri. Lembaga Alkitab Indonesia sangat baik, sangat bekerja luar biasa mencarikan tema atau judul setiap perikop. Ya, supaya kemudian orang bisa membedakan, oh, ayat 30 sampai 36 ini adalah kisah sendiri, ini adalah topik tersendiri dengan judul topiknya kebenaran yang memerdekakan. Dari ayat 30 sampai 36 inilah yang disebut satu perikop. Yesus terang dunia satu perikop. Ya, itu yang dimaksud bagi saudara yang belum tahu ya. Ya, bagi saudara yang sudah tahu semacam peneguhan saja. Jadi ayat 30 ini saudara punya pemahaman setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Banyak orang percaya kepadanya. Jadi kalau saya munculkan semacam pernyataan kontradiktif dari ayat ini yang berkata, jikalau Yesus tidak mengatakan semuanya itu, tentu banyak orang tidak percaya. Ya. Yesus kemudian menuai kepercayaan banyak orang. Ya. Karena Yesus mengatakan semua kebenaran itu. Ya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, yang namanya kebenaran Alkitabiah, kebenaran tentang siapakah Yesus itu sesungguhnya,
Kebenaran tentang Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kebenaran bahwa Alkitab itulah kitab suci yang sahih, bahwa kebenaran dalam Kristuslah yang membuahkan keselamatan hidup yang kekal, harus dinyatakan. Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Apakah dia Tuhan? Apakah dia Allah? Apakah dia juru selamat? Ya, yang menjadi kontradiksi banyak orang saat ini, menjadi polemik, perdebatan banyak orang, banyak kalangan, banyak agama saat ini. Saudara-saudara, jelas membutuhkan penjelasan. Jelas membutuhkan penerangan. Orang harus tahu kebenarannya. Dan kalau Anda tahu kebenarannya, tidak boleh diam. Harus mengatakannya. Dan Yesus adalah role model, adalah sebagai contoh teladan yang mana beliau mengatakan semua kebenaran itu. Itu pun tidak menuai semua orang percaya. Ya. Ada juga yang tidak percaya. Tapi tidak masalah. Karena Alkitab bilang banyak orang percaya kepadanya. Kata banyak ini sudah cukup. Ya, karena memang saudara-saudara, orang-orang yang dipanggil tidak semua mau menerima panggilan itu. Makanya dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang-orang banyak diberikan pengetahuan, ya, diberikan kebenaran, diinjili, disampaikan kebenaran, tapi tidak semua orang banyak itu mau mendengar. Tapi banyak orang dari orang banyak yang mendengar itu mau percaya kepadanya. Nah, bahwa kebenaran itu harus dikatakan supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Ya, kalau Yesus memang senter pada dirinya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Bapa di surga. Tapi kalau saya hamba Kristus, target saya setelah saya mengatakan semuanya tentang siapakah Yesus, kebenaran Alkitabiah itu, saya berharap banyak juga orang nanti percaya kepadanya. Nya huruf besar, kepada Yesus Kristus Tuhan, percaya kepada Bapa di surga, supaya mereka pun diselamatkan. Itu target saya sebagai hamba. Ya. Tidak terlalu masalah kalau Anda tidak percaya kepada saya. Tapi kalau Anda dari pemberitaan saya percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi saya juga mau katakan, saudara-saudara, apa yang saya katakan kepada saudara adalah kebenaran. Saudara tidak perlu percaya dalam pengertian tanpa dasar kepada saya, tapi ada dasar perkataan saya, yaitu Alkitab. Pemahaman Alkitabiah yang saya terima dari Tuhan sebagai kunci untuk membuka kebenaran ini, maka saudara juga diberkati. Saudara juga mendapat kunci lewat pemberitaan, lewat pengajaran yang saya sampaikan kepada saudara. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi apa maksudnya orientasi ke depan ini ayat 30? Yaitu seluruh kebenaran itu harus dikatakan. Tapi tentu tidak bisa sekaligus. Tidak bisa sekaligus semuanya dalam satu waktu. Seperti Yesus juga membutuhkan, saudara-saudara, 3,5 tahun dalam masa pelayanannya untuk memberitakan kerajaan sorga. Itu luar biasa. Sehingga proses penyajian pembelajaran Alkitab ini, saudara-saudara, yang secara rutin dan berkesinambungan akan disuguhkan kepada saudara, inilah merupakan sesi-sesi penyingkapan kebenaran Alkitabiah. Ya, supaya semuanya dapat disampaikan, supaya semuanya dapat dikatakan. Semua kebenaran itu harus dikatakan, semua kebenaran itu harus disingkapkan, supaya juga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jadi targetnya itu, saudara-saudara, pembelajaran ini
supaya saudara yang sudah percaya diteguhkan imanmu, sementara mereka yang belum percaya, mereka menjadi percaya karena pernyataan dan penyataan kebenaran lewat program ini. Ya, sekarang ayat 31-nya. Dari perikop kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perhatikan baik-baik ayat 31 berkata, maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi kebenaran sudah disampaikan, ya. Lalu kemudian orang-orang Yahudi yang mendengar, banyak orang Yahudi yang mendengar itu menjadi percaya kepadanya. Yang percaya ini, Yesus kemudian sampaikan lagi pernyataannya, ya, kepada yang sudah percaya, ya, yang sudah percaya ini, ya. Yesus sampaikan begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, nah ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya apa ini? Tetap dalam firman-Ku. Ya. Artinya sesungguhnya saudara, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku ini, yang saya kasih warna kuning tulisannya, ini bicara ada konsistensi, ada keteraturan di dalam merenungkan firman Tuhan, seperti di dalam Mazmur dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi ada tuntutan untuk kita setia bersekutu dengan firman-Nya. Ya, tetap dalam firman-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu membangun hari-harimu dengan punya ketetapan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, mempelajarinya, ya. Misalkan kita ada biston pagi, ada doa pagi, ya, sebelum beraktivitas kita serahkan hidup kita dan kemudian kita membaca bagian firman Tuhan pagi itu, ya, kita renungkan firman Tuhan itu. Apakah saudara mau langsung dari Alkitab atau pakai bantuan, misalkan ada renungan harian, ada sabda harian dan seterusnya, yang bahkan Alkitab elektronik juga menyediakan renungan hariannya, saudara-saudara. Itu Anda bisa pakai itu, membantu ayat-ayat apa yang disediakan hari ini untuk saudara baca. Sebelum baca Anda berdoa supaya Tuhan menyingkapkan arti firman itu, dan kemudian Anda baca semacam panduannya, Anda baca semacam renungan yang diberikan kepada saudara untuk menjadi penambah wawasan saudara. Ya, bisa seperti itu. Itu yang dimaksud jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Konsistensi kita di dalam menggumuli firman Tuhan, berkontemplasi terhadap perkataan Tuhan itu, ya, hasilnya apa? Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kamu itu benar-benar adalah murid-Ku, kata Tuhan. Jadi yang bisa dikatakan murid Kristus adalah orang yang terus memegang, tetap memegang perkataan Kristus, firman Tuhan. Dan saya mau katakan, inilah firman Tuhan. Alkitab inilah firman Tuhan. Firman Yesus, sabda Tuhan. Kalau Anda tetap berpegang pada firman ini, Anda tetap menggumuli firman ini, saudara-saudara, ya, saya mau katakan, inilah firman Tuhan. Kalau Anda tetap menggumuli firman ini, merenungkan ayat-ayat firman Tuhan, saudara-saudara, itu menunjukkan Anda murid Kristus. Kita harus punya persekutuan yang tetap dengan firman Tuhan itu. Kita tiap hari harus baca firman, harus menggumulinya, harus kita menghayati, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam bahkan. Di dalam ayat ini kita perhatikan baik-baik, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Anda yang sudah percaya, umat Tuhan yang sudah percaya, kamu harus tetap dalam firman-Ku, kata Yesus.
Dan itulah yang membuktikan kamu benar-benar adalah muridku, bukan sekedar KTP, Anda orang Kristen, ya, pengikut Kristus. Ada orang banyak Kristen KTP-nya, pengikut Kristus, anggota gereja, tiap minggu masuk gereja. Tapi itu tidak menjamin Anda betul-betul adalah murid Kristus. Karena yang murid Kristus itu bukan sekedar anggota sebuah gereja sinodal. Bukan. Yang menjadi murid Kristus itu bukan karena KTP-nya bicara Kristen. Ya, bukan juga karena dia punya teman pendeta. Bukan juga karena dia lahir dari keluarga Kristen. Bukan. Murid Kristus itu bicara relasi pribadi kita dengan Kristus lewat firman-Nya. Relasi pribadi, saudara-saudara. Anda mesti ingat itu. Ya. Jadi ini berbicara relasi pribadi kita dengan Kristus lewat firman-Nya. Barulah kita dikatakan Yesus sebagai murid-Nya. Kita harus beri waktu, sediakan waktu untuk membaca bagian-bagian firman Tuhan, untuk merenungkannya. Kalau saya anjurkan sih, saudara yang mendengar ini yang belum pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21 secara kronos, secara berurutan, ya. Bacalah mulai sekarang. Lanjutannya ayat 32 bilang begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran dari mana? Kebenaran dari firman Kristus, perkataan Kristus. Ini bukan kebenaran yang berdiri sendiri atau merdeka. Bukan. Kebenaran yang bersumber dari firman. Perkataan Kristus, sabda Tuhan. Kebenaran itulah, ini yang dibilang kebenaran itu. Kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan itu. Itulah yang saya sebut kebenaran sejati yang memerdekakan kamu. Siapa itu kamu? Kamu yang membaca secara terus-menerus, secara tetap. Ya, kamu akan dimerdekakan. Ya. Ini logika akal sehatnya dalam memahami ayat ini sederhana kok. Kamu akan mengetahui kebenaran kalau kamu mempunyai fellowship yang tetap dengan firman Tuhan. Melakukan pembacaan Alkitab secara berurut, secara merenungkan itu secara kontinu, siang dan malam. Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu, kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, dari perkataan-perkataanku, sabda Tuhan, kata Yesus, akan memerdekakan kamu. Gitu loh. Saya makanya percaya sekali kekuatan firman Tuhan, saudara-saudara. Saya betul-betul percaya kekuatan firman ini. Firman Tuhan itu kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Makanya saya suka bilang, orang yang datang ke gereja kita, nggak usah lakukan pemeriksaan personal. Siapa orang ini? Dari mana mereka? Bagaimana latar belakangnya? Wah, kayaknya dia masih merokok. Wah, kayaknya dia masih suka minum minuman keras. Oh, kayaknya dia masih penjudi. Oh, kayaknya dia punya istri simpanan. Oh, kayaknya dia punya kejahatan, korupsi, dan kayaknya dia begini. Jangan, tidak boleh kita melakukan pemeriksaan personality kepada semua orang yang datang ke gereja ini. Ya. Kenapa? Kalau dia masih mau datang ke gereja saja, mau ikut ibadah, itu pasti Roh Kudus menggerakkan dia. Ya. Dan kita tidak perlu bertanya. Ya, bertanya tentang apakah Anda masih minum minuman keras? Nggak usah. Apakah Anda masih merokok? Bahkan nggak usah dilarang. Jangan melarang orang dari mimbar segala macam dengan segala hal-hal yang tidak berdasar. Berarti Pak Joshua setuju orang merokok? Tidak sama sekali. Saya juga tidak merokok. Saya sudah berhenti merokok. Ya, dulu pemadat banget. Minuman keras. Jangan, nggak usah. Terus bagaimana? Saya sendiri, saudara-saudara, saya berhenti dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Karena apa? Nggak ada pendeta yang larang saya. Kalau ada pendeta yang larang saya lawan. Saya berdebat dengan mereka.
Misalkan orang larang, jangan merokok bro, gini, enggak bagus rokok itu begini-begini. Oh saya lawan. Di mana ayatnya? Saya tunjukin begini. Oh ini begini, ini, oh tidak, seperti ini. Saya punya 1001 macam dalil untuk membantah sebagai apa yang mereka katakan. Ya. Tapi saudara-saudara, saya dimenangkan lewat perkataan Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, khotbah yang sangat diurapi. Ya, luar biasa. Firman itu hidup. Firman itu yang berbicara. Makanya dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran yang bersumber dari firman itu. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Saya lanjut ayat 33. Nah, ini sebenarnya bagian kedua. Respon dari pendengar, yaitu orang-orang Yahudi kebanyakan ini. Orang-orang Israel pada waktu itu ya, yang merupakan audiens yang mendengar Yesus bersabda, berbicara. Nah, orang-orang ini berkata begini, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya, ini kan. Ya, ada juga orang-orang kayak gini nih. Ya. Perkataan kebenaran sudah disampaikan, firman Tuhan sudah disampaikan, sabda Yesus sudah disampaikan, tapi ada saja orang-orang kayak orang Yahudi ini. Ya, ahli Taurat dan orang Farisi ini. Mereka berkata begini, kami adalah keturunan Abraham. Ya, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Nah, kita periksa dulu nih. Kita eksaminasi dulu pernyataan mereka, jawaban mereka, pengakuan mereka. Pertama, kami adalah keturunan Abraham. Ya, oke. Mereka kalau betul-betul orang Yahudi asli, mereka adalah keturunan darah daging Abraham, Ishak, Yakub. Yakub punya 12 anak yang menjadi suku Israel. Ya, oke, enggak ada masalah kalau itu. Kalau mereka adalah keturunan Abraham, tapi keturunan Abraham secara darah daging. Karena kemudian nanti kalau kita baca Alkitab keseluruhan, ada keturunan Abraham yang bukan berdasarkan darah daging, tetapi berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Kita terhisap, teradopsi menjadi keturunan Abraham karena iman. Karena Abraham dicatat Alkitab sebagai bapak orang beriman. Jadi siapa yang beriman dan beriman kepada Yesus yang telah dijanjikan akan lahir dari keturunan Abraham, dialah juga sebagai anak-anak Abraham. Nah, sekarang kita lihat reaksinya dulu. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ini yang bagian kedua, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Benarkah demikian? Oh tidak, ya. Karena apa? Ini kan pernyataan-pernyataan sloganis, gitu loh. Pernyataan-pernyataan sok rohani dari orang-orang beragama ketika ini. Mereka lah kelompok orang-orang beragama yang sok rohani gitu loh. Ya, mereka bilang kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Siapa bilang pada waktu engkau berkata seperti itu pun kau sedang diperhamba, diperbudak oleh siapa? Penjajahmu, yaitu bangsa Romawi. Kaitannya juga mereka nggak perlu juru selamat. Karena apa? Ya mereka bukan orang berdosa. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa yang perlu ditebus. Ya, jadi mereka yang menolak penebusan Yesus. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Pasal 8 ayat 35, ayat 35-nya ya. Dan Yesus lanjut berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Hamba apa ini? Hamba dosa. Tidak bisa tetap tinggal dalam rumah. Rumah apa ini? Rumah. Kalau kita bicara komunitas, tempat anak-anak Tuhan, pemercaya Tuhan. Ini makanya kita juga pemercaya Tuhan Yesus itu disebut keluarga Allah, keluarga Elohim. Saudara-saudara.
Ya, kita saudara dalam Tuhan. Kita satu keluarga dalam Tuhan. Kita punya rumah yang namanya rumah persekutuan, fellowship kita dengan Tuhan. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Apalagi kita tarik itu rumah Bapa di surga. Tidak mungkin hamba dosa bisa tinggal di sorga. Orang yang diperbudak dosa, diperhamba dengan dosa, tempatnya bukan di rumah Bapa di sorga. Bukan. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Anak ini huruf kecil. Anak. Siapa anak ini? Saudara. Jadi orang-orang dari hamba dosa yang kemudian menyerahkan hidupnya kepada Yesus, diperbarui hidupnya. Mereka menerima Kristus, diberi status sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Mereka akan tetap tinggal dalam rumah. Ya. Makanya kita harus menerima status sebagai anak. Ya, lewat apa? Iman kepada Yesus. Roh itulah yang menjadikan kita anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa jadi anak Tuhan dengan sendirinya karena lahir dari keluarga Kristen. Ketika saya terima Yesus, saya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bersama dengan saudara-saudaraku yang lain yang telah percaya Yesus. Status ini diberikan kepada saya sebagai anugerah, saudara-saudara. Karena saya percaya. Kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda tidak mendapatkan hak menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau Anda percaya Yesus, percaya pada karya penebusan dan penyelamatan yang dilakukannya di Golgota, Anda diberi kuasa. Ini, diberi kuasa. Kuasa itu hak dan kewajibanmu. Saudara-saudara yang kekasih, luar biasa. Jadi makanya kita harus melihat hal ini dari kacamata yang benar, Alkitab. Nah, saya kembali kepada bahan kita, materi kita. Hamba itu tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Orang-orang yang hidup dalam dosa tidak mungkin bisa berbaur dengan orang-orang benar, dengan anak-anak Tuhan. Ya. Gelap dan terang gak mungkin bisa bersatu. Itu dikatakan seperti itu, saudara-saudara, dalam Alkitab. Jadi, anak tetap tinggal dalam rumah. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan, ini berbicara kelanjutan, ada kelanjutan yang di atas itu. Ada kaitannya. Kita yang telah menerima kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan, kita telah dimerdekakan. Tapi sebenarnya status yang kita terima adalah menjadi anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa kita, dari kehidupan yang membelenggu kita, kehidupan lama kita, manusia lama kita. Kita menjadi ciptaan baru, the new creation. Ya, kita menjadi anak-anak Allah. Yang melahirkan kita adalah Allah sendiri. Allah yang melahirkan kita menjadi anak-anaknya. Kata melahirkan di sini tentu tidak sama dengan kelahiran biologis. Ini kelahiran rohani. Kita mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Dan kita punya rumah. Rumah bersama. Rumah Bapa di surga. Rumah fellowship. Ya. Kalau kita mau bilang itu gereja adalah rumah kita bersama, nggak apa-apa. Ya. Tetapi lebih dalam maknanya daripada sekedar bergereja fisik. Anak itu tetap tinggal dalam rumah. Rumah kasih karunia. Nah, kita lanjut saudara-saudara. Ya. Ayat 36. Jadi apabila anak itu, nah sekarang anak itu A-nya huruf besar, anak. Ini berbicara tentang Yesus. Jadi apabila anak itu, Yesus Kristus itu, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi tidak ada yang bisa sungguh-sungguh memerdekakan kita, kecuali anak itu, anak Allah yang namanya Yesus itu.
Dialah yang benar-benar bisa memerdekakan kita. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita harus benar-benar mempelajari Alkitab dan kebenarannya harus dikatakan. Semua kebenarannya saudara-saudara harus dikatakan. Ya. Jadi saudara lihat kita telah menyelesaikan penelusuran Alkitab kita dalam perikop Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 dan kita sudah mendapatkan mutiara-mutiara kehidupan di dalam ayat ini. Kenapa? Karena kita diberikan kuncinya. Ya, pintu-pintu kita sudah buka dan kita sudah menemukan harta karun kebenaran di dalamnya. Kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sampai di sini pembelajaran kita. Ikuti terus ya, saudara-saudara yang terkasih, dan bagikan video ini linknya kepada saudara-saudara yang lain yang belum bisa mengikuti saat live ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa.